Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasul salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Musayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati, wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Baqil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan nih, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kula niku mboten ngerti nek ada mas jenenge Edi, roe iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid Bedowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudhat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapal majmu itu kan minal mustakhilat. Ini ku mustakhilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibti, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadol. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini, diantara Sayyid top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin bil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitun Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini ngasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Said Umar Sato.
Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Tahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadza lahu ta'lif alladzi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limithli hadza falyamalil amilun. Fajazallahu mu'allifaha al-jaza'al hasan bi fadlihi wa judi. Wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Said Ahmad Zaini Tahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Said Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asyri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Said Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, di antaranya mensifati Sohibul Afham ad-daqiqah wal ma'ani al-asba ar-raqiqah al-murtafi ala ru'usi fudala'il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, di antaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali, kira dikepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, digekno kopi. Menonak kiai ini rokok, ya digolekno asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat, kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditabuki. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang dijawab marrobuka Allah gini-gini. Terus singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nganti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato ya disangoni, itu serawan masalah.
Tahlil nangis yo pendak di depan umum. Nek ning omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak, ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter tuh penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok ora sopan. Kula niku gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karuan. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan Gus, nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenang. Gus, nak soleh ujo nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran mbek widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok awor aku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awor Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah nek kuota anak pas-pasan itu risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Mbok yo guyu bareng. Terus sing sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab bae. Lah alhamdulillah mate nabi niku mun saged sedanten guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang guyu. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku izin didelok pangeran iku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmoni. Terus niki cerita-cerita sanad mengke diantara kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Shadaqaini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan diantara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrid beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah.
ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq, beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Soghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh. Sebagian salah jare wong akeh bar diamuk bojoku wis bingung. Salah iku macam-macam. Ora profesor, ora kiai bar diamuk bojoku wis bingung panjenengan niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya. Kalau sudah tua-tua itu wong ra duwe dhuwit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah enggak ada takrib. Khutbah Sa'ban sing diwaca Muharram. Iku mun entek ilmune iku. Karena memang di rumah penuh masalahnya. Dados khutbah mboten madhep ngalor mun saelas pokoke ngerti. Pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih mboten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditampa Allah akhire mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pangeran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhta min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pangeran. Musa pangeran ku salah. Panjen ya wau, panjen wong diamuk ku ya repot. Wong penuh musibah nggih repot. Pemene pun rai-rai konflik sama Mas Edi niku repot. Terus niki wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan sing butuh panggung lah niki butuh sapa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mengke hadirin ya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Syato. Laqad alqaitu manaqibas Sayyid Hamzah Syato rahimahullah miraran binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Wa qad sa'alani katsirun min talabati wa asdiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan lisyubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadzal su'al hasba taqati. Wa ini ta'araftu bi anna tilkar risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Syato wa khisalih al karimah wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau wa lam tuqirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati
intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Mbah Durrahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah taklidnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrid oleh Sayyid Abdullah bin Sodaq. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan. Biasa ulang, ada silsilah apa? Keilmuan, dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum. Dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapalo hadis gampang-gampang mawon. Nek ana hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngapalo sini ku mawon. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ampun tafsiri ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet wonten nomor kersane mboten memtersangkakan siapapun napa. Li ahlil kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisah ra apik, suudzon mboten apik. Pokoke dimak. Kula nak manane nggih ngoten sak nangger ngaji. Syafaati li ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gedhe, Gus. Senengam kok anggap wong liya dosa. Wong aku biasa husnudzon kok nggih biasa suudzon. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jare kowe, jare aku ora. Wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tok. Di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya, agama ini hadhil millah terus taquduhum jami'an, terus sampai memuji, dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwiri napa hisab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah, karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaat li ahlil kabair min ummati. Bahkan Allah piyambak ngendikan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul taah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dingokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani Adam misalnya khotoun wa khairul khotoin apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas cara kula nggih sami. Syekh Abdul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Waman ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kulo Gusti kulo mau modal waman ahabbau ya takholal. Wau mangke manaken sing waca Sayyid Ridho. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko, pisan ya pisan. Iku untuk rahmati pangeran. Padahal kene manakipan ra ketung. Wong pancen ora teko rugi ra entuk pitik, tapi soal niate iku urusan masing-masing. Tapi sing penting niku bukti mahabbah nih Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Sabtu Qadiane wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.